Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dengan Renungan Malam Jumat. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek, izinkan saya mengucapkan Kung Si Sing Nien bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Selamat Tahun Baru Imlek, Sangti Jufuni, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kalau di dalam perayaan Imlek biasanya hari yang paling penting itu justru malam sebelum Hari Raya Imlek. Jadi satu malam atau satu hari sebelum Hari Raya Imlek pada malam harinya, biasanya itu keluarga berkumpul di satu meja, makan bersama dan mengucap syukur atau berdoa bersama. Kalau yang non-Kristen biasanya mereka bilangnya sembahyang. Nah, alasan mereka mengucap syukur adalah sama seperti kita kalau mau masuki tahun yang baru. Kita mengucap syukur karena sudah bisa melalui tahun-tahun yang berlalu, dan kita juga mengucap syukur karena diizinkan Tuhan masuk ke dalam tahun yang baru. Nah, begitu juga kalau orang Tiongkok mungkin juga mengucap syukur karena ada alasan yang lain juga, datangnya musim semi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini mau membahas tentang mengucap syukur. Biasanya kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Apa alasannya? Nah, saudara, Paulus punya satu alasan. Tapi untuk 1000 keadaan. Ini bukan harafiah 1000-nya maksudnya untuk banyak keadaan. Satu alasan untuk 1000 keadaan. Jadi, kalau boleh kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 12 hingga ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Allah kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hanya ayat 12 saja, kita hanya bisa melihat bahwa ternyata Rasul Paulus itu alasannya mengucap syukur karena sebagai pelayan Tuhan dia sudah dianggap setia. Bahkan dia sudah dikuatkan di dalam pelayanannya. Mungkin itu Tapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, maka kita tahu bahwa ketika Paulus bicara soal dia flashback kehidupan yang lalunya, dia melihat bagaimana kondisi dia sebelum dia percaya Tuhan, maka sesungguhnya itulah momen yang paling berkesan daripada Rasul Paulus, di mana dia menerima kasih karunia Allah. Sama seperti judul yang LAI berikan di dalam perikop seluruh bagian ini, atau dalam satu perikop ini, yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Atas kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Di dalam ayat 13, Rasul Paulus ketika berbicara tentang dirinya yang seorang penganiaya, seorang penghujat Allah, seorang yang ganas, namun mendapat belas kasihan. Saudara, inilah yang Rasul Paulus terima. Inilah yang dinamakan kasih karunia Allah. Dia mendapat belas kasihan. Dia orang yang tidak layak mendapat belas kasihan, mendapat pengampunan dari Tuhan, dan dijadikan anaknya. Ketika Rasul Paulus menjadi percaya pada Tuhan Yesus, dia sudah menjadi anak Allah. Dia sudah menerima belas kasihan itu. Bahkan sebagai anak Allah, dia mengatakan bahkan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya. Bukan hanya sekali dia mendapat belas kasihan daripada Tuhan, tapi berkali-kali dengan limpahnya dia mendapat belas kasihan Tuhan. Saudara, kita tahu pelayanan Paulus itu dijalani dengan tidak mudah. Banyak sekali pergumulan yang Rasul Paulus dapatkan ketika dia menjadi orang Kristen. Pertama-tama awal-awal, dia ditolak di sana-sini, dicurigai. Belum lagi kemudian setelah dia diakui, dia mengalami banyak penganiayaan, bahkan ditangkap, dipenjarakan. Bahkan dia juga mengalami kapal karam.
dan juga dia pernah istilahnya mengalami kelaparan gitu ya. Dia tahu apa artinya kekurangan. Dia pernah alami itu semua. Saudara, boleh dikatakan Rasul Paulus mengalami kondisi atau keadaan-keadaan yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau dia melihat kasih karunia Allah yang sudah diterima, sebagai orang yang sudah terima belas kasihan Allah, dan dia yakini bahwa belas kasihan itu selalu berlimpah pada dia, maka dia bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa percaya pada namanya, pada Tuhan Yesus maksudnya, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika belas kasihan Tuhan kita terima, kita memperoleh keselamatan oleh karena pengampunan Tuhan, itu juga kita diperlengkapi untuk menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi tidak ada satu keadaan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu juga firman Tuhan. Tidak ada satupun hal yang bisa membuat kita terpisah dari kasih Allah. Kita sebagai anak Tuhan ini dekat dan lekat dengan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi kita yang mengalami keadaan yang bertubi-tubi, sudah mengalami sakit, lalu krisis ekonomi atau keuangan, ada lagi mungkin pada saat-saat ini di mana hujan lebat, kita mengalami kebanjiran. Kita menjadi orang-orang yang sulit sekali mengucap syukur. Ada begitu banyak alasan di dalam satu kondisi keadaan bahkan, sehingga kita tidak mampu mengucap syukur. Tapi sekali lagi Rasul Paulus ingatkan kita, hanya ada satu alasan untuk 1000 keadaan atau banyak keadaan mengapa kita bisa bersyukur, yaitu belas kasihan Tuhan atau kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada kita. Itu bukan sedikit, tapi berlimpah. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada belas kasihan dan kasih Allah yang selalu diberikan kepada kita. Masalahnya, apakah Anda dan saya mau percaya? Apakah Anda dan saya mau bertahan di dalam segala situasi dengan iman? Biarlah firman Tuhan pada malam ini menolong Bapak Ibu sekalian. Mari mengucap syukur di dalam segala keadaan. Punyalah selalu satu alasan, kasih karunia Allah yang sedang kita terima. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Bukan hanya sekali, bukan hanya sesekali, tapi sudah berkali-kali bahkan berlimpah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan Tuhan yang terus berulang di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan bila kami seringkali meragukan Engkau atau bahkan menganggap susah kehidupan sebagai orang Kristen ya Tuhan. Bantu kami untuk bisa mengatasinya dengan mengingat kasih karunia Tuhan. Bantu kami untuk bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bahwa bagi kami selalu tersedia pertolongan. Bahwa bagi kami selalu ada belas kasihan Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Dan tidak seorang pun dan tidak satu pun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bantulah Tuhan bangsa kami pulih. Bantulah setiap rakyat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Supaya mereka mengalami pertolongan ketika di tengah bencana ya Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang mengalaminya juga tetap mengalami iman yang semakin bertumbuh di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa.